Kemudian belajar mengenal hati sendiri. Saya mulai belajar mengenal hati sendiri. Sebelum mengenal hati orang lain, diharapkan setiap manusia mengenali hatinya sendiri. Memang ini melalui proses perjalanan panjang. Setiap manusia mengupas dirinya, karena praktek ilmu kehidupan itu rata-rata setelah lepas dari orang tua, makan, minum, rumah, tempat tinggal, kendaraan, dan kebutuhan mencari sendiri. Disinilah setiap pribadi manusia mulai proses perjalanan kehidupan, tinggal tergantung mindset, pola pikir, SDM, dan seterusnya. Untuk mengenali hati banyak tahapan, banyak prosesnya. Tetapi setelah mengenal meditasi tahun 99 itu, aku menemukan rumusnya. Ternyata memang proses pengenalan di tahun 99 itu mulai bangkitnya tahun 2016 berarti. Mulai sadarnya kembali, mulai mengolah kembali tahun 2016 yang diketemukan di tahun 99. Namun belum saya sampaikan, karena saya menyampaikan seperti ini tahun 2024. Kemudian pas saya tahun 99 itu memang saya di demo di SPSI, di fitnah, saya merampok sampai tahanan luar 6 bulan. Kemudian putus cinta, ayah meninggal, nenek meninggal, itu ujian terparah di tahun 99. Yang singkat cerita, setelah pikiran ini tidak bisa apa-apa, kemudian saya menemukan meditasi. Makanya meditasi adalah awal dari menenangkan pikiran dan hati. Meditasi adalah awal untuk mengosongkan pikiran dan hati. Mohon maaf ya, belum tak jawab dulu ya, ini karena membaca buku cerita tentang diri saya. Nah, ini setiap pribadi nulis dirinya sendiri. Ini saya nulis diri saya itu udah 10 lembar. Ini sekitar 90% perjalanan saya tulis. Nah, untuk motivasi aja. Untuk motivasi aja anak cucu, atau untuk motivasi diri kita, bahwa kita harus menulis tentang diri kita gitu. Sambil ngopi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian waktu saya di fitnah, saya dalang perampokan itu, saya dibawa ke kantor polisi Cikupa waktu itu. Kemudian setelah saya diinterogasi, karena saya tenang, saya nggak maling kok, saya nggak merampok kok gitu. Kemudian saya disuruh telanjang, buka baju semua. Kemudian saya nuntut sama Gusti Allah, saya gebrak meja itu Allah menolong kita. Jadi ada kalanya kita tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, tapi Allah itu menggerakkan tangan kita. Tangan kita gebrak meja, ya Allah turunkan keadilan. Saya ini benar, saya ini difitnah. Kemudian tetap aja, setelah itu saya karena saking polosnya saya dilepas dari kantor polisi. Nah, di tempat kejadian saya ketemu polisi lagi. Pak, saya urusannya udah selesai, dibawa lagi kantor polisi. Dibawa kantor polisi, akhirnya saya dinyatakan tahanan luar 6 bulan. Harus laporan terus itu. Wah, lucu juga itu. Padahal kita benar itu. Kemudian ya setelah itu, alhamdulillah, nama saya Cemar. Nama saya di PT Sampin Cemar, dalang perampokan tahun 99, masuk koran, masuk TV. Dalang perampokan tahun 99, AW Agus Winarno gitu. Tapi itu fitnah, saya nggak tahu kejadian itu. Cuman perampoknya itu memang satu rumah dengan kita. Dia bagian depan, saya bagian belakang. Nah, setelah itu ya kita kan tahanan luar ya dilepas. Hanya laporan aja tiap bulan gitu. Kemudian setelah itu cerita nih. Setelah itu sudah berjalan apa adanya aja. Nah, kalau tentang cinta ya nggak perlu diceritakan. Nah, tentang cinta ya pernah jatuh cinta di kampung 1 kali, 2 kali. Kemudian setelah itu ya stres. Setelah itu nakal sekali. Kemudian setelah itu insaf. Kemudian ketemulah istri saya ini gitu. Itu kalau masalah cinta. Nah, itu singkat cerita. Kemudian setelah ketemu itu, saya di waktu puncak stres saya nyari istri itu. Karena saya sering nyakitin wanita, ganti saya kena hukuman. Makanya jangan pernah nyakitin wanita. Nanti kita kena karma. Saya udah buktiin. Itu waktu itu ya jangan nyakitin wanita. Pokoknya intinya karma itu ada. Karena dulu saya sering nyakitin wanita. Saya mau nikah sering ditinggal
pacar-pacar saya itu gitu. Seneng orang ditinggal nikah, seneng orang tinggal nikah. Gantian, ya udah. Ya Allah carikan jodoh yang standar saya. Kalau Endang Wahyuni itu masih ada daerah sini, dekatkan dengan saya. Saya minta 2 minggu, alhamdulillah ketemulah. Singkat cerita, jadilah istri saya ini. Itu lucu juga. Pas minta Endang Wahyuni ini, karena saya minta 2 minggu, ya Allah, dekatkan dengan saya jikalau Endang Wahyuni masih ada daerah sini. Padahal nggak ketemu. Udah 7 tahun nggak ketemu itu. Saya seneng tapi 7 tahun nggak ketemu. Nggak ketemu lagi karena pindah kerjaan, nggak bilang. Ya Allah, dekatkan Endang Wahyuni jikalau ada masih di sini. Alhamdulillah sekitar 2 minggu saya ketemu di toko lamporan. Ya singkat cerita, setelah itu, setelah 6 kemudian saya pacaran, diajak pulang ke kampung. Saya diajak pulang ke kampung itu, saya diinapkan dulu ke tempat yang lain dulu. Di tempatnya kakaknya dulu, nggak langsung pulang bareng. Kalau langsung bareng itu kalau di kampung image-nya sudah ngumpul gitu. Kalau pulang bareng dari Jakarta, makanya saya diinapkan dulu, besoknya baru dijemput. Supaya menghilangkan image. Di sini memang juga belum ketemu gitu. Kemudian tiba-tiba mertua saya nggak boleh pulang. Kalau nggak nikah sekalian, ya udah saya belum siap Pak. Saya belum siap apa-apa, saya baru main kok. Ya udah Bapak siapin semuanya. Oh, saya dinikahin sama mertua. Dibiayain, dinikahin semuanya, saya ngurus surat sehari. Ngurus surat di Ngawi sehari, setelah itu pulang ke Lumajang, besoknya nikah. Dinikahkan oleh mertua, semua dibiayain mertua. Jadi kita datang pulang-pulang dari Lumajang, pulang ke Cikupa itu udah nikah, udah dibiayain semua. Kemudian setelah itu kita adakan syukuran pernikahan yang ditolong Ibu Haji. Singkat cerita, Ibu Haji yang punya kontrakan, saya dianggap anak, dinikahkan semua keluarga Ibu Haji bikin pesta. Yang penting saya nyiapin duit sekian gitu. Kemudian dinikahkan sama Ibu Haji di tempat kontrakan saya. Saya selalu disiapin oleh Gusti Allah. Nah, kemudian setelah itu setelah nikah ngontrak sekitar 6 bulan kemudian pindah rumah di Mustika Tiga Raksa.